Jumpa lagi dengan Wiranoya Tutorial. Kali ini saya akan membahas masalah pembesian di abutmen ya. Sebagaimana sebelumnya kita sudah memperhitungkan bahwa analisa gaya abutmen. Nah, setelah kita menghitung analisa gaya abutmen, maka untuk selanjutnya kita membuat adalah perhitungan pembesian. Tapi pada sesi 14A ini dibatasi hanya untuk pembesian di brass wall, ya, back wall, terus apa lagi ya, wing wall, ya. Oke, karena kita ada keterbatasan waktu yang ada. Oke, nggak masalah. Yang penting kita mengerti hasil perhitungan dan penempatan, terutama adalah penempatan tulangan itu sendiri, ya. Oke, kita lanjut aja. Penulangan pembesian pada brass wall, ya. Dengan kita tahu kepala jembatan atau ini abutmen yang ada kita pakai mutu beton K350. Jadi kuat tekan betonnya sekitar 29,05 MPa ya. Dan pakai besi ulir limit 420 ya. Nah, dari hasil perhitungan sebelumnya dari abutmen bahwa sudah direkap kombinasi beban kerja pada brass wall, yaitu nilai aksialnya berapa dan momen terhadap X-nya berapa. Di sini rekan-rekan bisa dilihat lagi pada bab bagian 13 tentang beban kerja pada brass wall ya. Nah, di sini saya dirangkumkan kembali gaya-gaya dalamnya hasil perhitungan yaitu P dan MX-nya. Ya, oke, kita lanjutkan. Dari hasil gaya-gaya dalam tersebut didapat rasio tulangan yang diperlukan adalah 0,8%. Dari mana dapatnya? Daripada nilai alfa dan beta yang diplot ke dalam diagram interaksi. Nah, mungkin nanti saya buat suatu session tersendiri bagaimana cara menghitung, memplotkan diagram interaksi. Kalau secara software mudah ya, tapi secara manual yang agak kesulitan. Oke, kita lanjut. Kita tahu bahwa namanya brass wall itu adalah bagian tubuh ini ya, bagian tubuh ini. Nah, ini kita cari penulangannya. Oke, setelah dihitung dia punya aksial segala macamnya, maka saya misal pakai besi 22. Dengan besi 22 didapatkanlah dia punya jarak itu sekitar 100 mm atau 10 cm. Jadi pakai besi 22 jarak 10 cm. Nah, ini pembesiannya. Ini pembesiannya kayak S. Ini juga melengkung ya. Yang ini nilainya adalah 22/100. Ini juga nilainya adalah 22/100 ya. Ini yang tegak ini yang kekuatan utama besinya itu yang ini. Kekuatan yang tegak, bukan yang berebah, tapi yang berdiri ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita lihat tulang gesernya berapa. Tulangan geser kita hitung pakai diameter 16 ya. Oke, 16. Di sini kita cantum. Nah, diameter 16 itu maksudnya ini. Nah, ada titik-titik ini nih. Ini belum semacam belum dikasih notasi ya, 16/200. Pakai diameter 16 150 dan 200 di sini letaknya. Nah, titik-titik ini yang diameter 16 ini ya.
titik-titik ini yang diameter 16. Ini nggak kelihatan, lupa saya nggak tertulis. Itu intinya diameter 650 ke arah Y, ya. Ini terhadap X, ini terhadap ini Y, ini X, ya. 150. Oke, kita ke back wall. Back wall hampir sama juga, kita pakai besi 16-200 dan 13-200. 13-200 biasanya ke perhitungan yang jarak tulangan tulangan bagi, ya. Ini kecil. Nah, di sini 16-200 yang tegak. Jadi yang tulang-tulang utama pada breastbone itu adalah tulang-tulang tegak, ya. Bukan tulangan yang intinya tulangan yang tidur atau rebah. Yang tulang rebah adalah disebut tulangan bagi. Ini yang 13-200, 13-200, ya. Nah, ini ya 13. Nah, ini ada bahasa lagi. 13 416. Artinya dia gunakan besi 13, jarak X-nya adalah 400, ya, 400. Tapi ke arah Y itu dia jarak 600, ya. Jadi ada lagi jarak 600. Sebenarnya ini ada semacam ada kaitan. Jadi gambarnya lebih jelas. Tapi ini ilustrasi aja, ya. Gambaran penempatan pembesiannya itu. Oke. Kita back wall untuk back wall bawah hampir sama 16-200 dan 13-200. 16-200. Nah, back wall bawah ini kan. Nah, 16-200-nya yang tegak. Jangan yang berrebah, ya. Awas hati-hati. Kekuatan pembesian itu jangan salah. Itu aja prinsipnya lah. Kalau dalam breastbone atau abutment itu yang tegak-tegak itu adalah menahan beban, yang menerima beban. Kalau yang rebahan itu beban terbagi tulangan pembagi, ya, tulang geser atau istilahnya, ya. Oke, tadi back wall sudah. Sekarang kita ke tegangan lentur untuk tulang geser wing wall. Wing wall berdasarkan hasil daripada analisa gaya abutment didapatkan dia punya moment ultimate atau MU itu 114, nah ini sekitar, nah ini moment ultimate 114 itu dari analisa gaya abutment. Inilah, jadi perhitungan ini sudah ngeling, ya. Artinya part 1 dengan part 2 dan part lain itu saling berkaitan, kan saling ngeling. Dihapus salah satu part aja, pokoknya semuanya terganggu dia punya hitungan. Jadi ngeling, jadi bila rekan-rekan itu usahakan ya lengkap untuk membeli sketsa Excel-nya itu. Oke, kita lanjut. Tulang lentur untuk wing wall. Wing wall itu dipakai 25, mana 25. Ada yang 25 untuk yang tulangan ini, tulangan utama. Jadi begini, maksudnya begini. Kalau ada saya hitung tadi, wall, back wall lagi, tulangan utama, tulang utama, terus yang 25.
Soalnya itu menerima, ini dia punya hitungannya. Ada hitungan tertengah lentur ultimate untuk yang tegak. Nah, di sini pakai 25100 dan 25200. Nah, ini dia. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Pembesian wing wall jangan sampai salah. Jangan sampai salah, terbalik. Jadi begini, ini adalah bagian timbunan pilihan. Timbunan pilihan itu ada desakan ke luar. Untuk menahan beban gaya tekan atau tekanan tanah aktif atau tekanan timbunan aktif, maka ditahan oleh pembesian yang besar. Maka yang paling besar itu yang 25.100 yang berdiri tegak. Ya, jangan 25.200. 25.200 bagian yang datar. Nah, ini yang perlu dipahami sama rekan-rekan ya, bahwa kekuatan utama pembesian itu adalah menahan langsung berhadapan dengan timbunan yang ada. Ini kalau ada besi, ada bengkok sedikit, artinya ini arahnya ke dalam ya. Ini bagian luar. Ini wing wall bagian luar, ini wing wall bagian dalam. Ya, kalau untuk bagian luar ya kecil aja nggak ada masalah. Kita hitung pakai 13.200 ternyata nggak bisa aja dipakai. Bahkan dia punya tulangan baginya 13.600. Jarak ini per ini 600, ke arah datar aja 600, jadi 600 itu artinya ya, cara pembacaannya. Tapi yang utama adalah ini, pakai 25.100 itu yang tegak, yang datar itu 25.200. Besi 25 ditempatkan pada bagian dalam, jangan ditempatkan pada bagian luar. Itu yang utama setelah rekan-rekan menghitung pembesian. Karena bila salah penempatan maka wing wall yang ada retak-retak. Dia tidak mampu menahan beban cooling daripada tekanan tanah aktif yang ada. Nah, ini sama aja kan, saya buat simulasi untuk pembesiannya. Jadi sekali lagi pada rekan-rekan ya, pada prinsipnya kita itu menghitung tulangan tuh prinsipnya tahu rumus. Ini saya sudah siapkan rumusnya semua ya. Rumus-rumusnya sudah disiapkan. Ya. Inputnya. Kedua, setelah pembesian itu rekan-rekan tahu di mana tulangan ini harus ditempatkan. Nggak sembarangan ya. Mana yang menerima beban, jangan sampai konstruksi yang menerima beban besar dipakai tulangan kecil atau sebaliknya. Ya. Nah, kedua ini saya sengaja pakai karena sesuai dengan judul bahwa perhitungan secara manual, ya, perhitungan manual dapat gaya-gaya dalamnya. Untuk yang software-nya ada tersendiri ini. Nah, jadi untuk bagian 14A pembesian abonmen saya cukupkan dulu sampai di sini dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.